Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali dalam program Seputar Perempuan Indonesia. Untuk edisi kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak Francisca Hapsari, relawan dari Ruwanita. Langsung saja telah tersambung bersama kami. Apa kabar, Mbak Siska? Halo, ya, terima kasih Mbak Sekarsari. Kabar saya baik, semoga teman-teman di RRI juga baik-baik aja. Iya, di sana sudah dingin atau masih memasuki musim gugur atau gimana? Iya, mulai daun-daun mulai menguning gitu ya. Jadi udah di akhir musim panas, udah ya mau masuk ke musim gugur. Oh, oke. Dan ini kan biasanya musim itu tuh cukup berpengaruh terhadap kesehatan mental ya, benar nggak sih? Ada yang bilang kalau musim dingin tuh biasanya banyak mengalami ada yang depresi karena nggak ketemu matahari. Apalagi kalau diaspora Indonesia yang 24 jam atau sepanjang waktu tuh ketemu matahari gitu ya. Benar nggak sih tuh, Mbak? Iya betul, di sini orang-orang bilang misalnya kayak kalau misalnya suhunya di atas 10 derajat itu orang-orang terlihat tersenyum atau bahagia, tapi kalau di bawah 10 derajat nggak ada matahari itu orang-orang lebih jutek gitu ya, lebih merengut dan sebagainya. Dan juga di psikologi ada diagnostik seasonal affective disorder, jadi kayak ya itu tadi merasa murung karena nggak ada matahari, nggak ada energi gitu ya, karena kita sebagai makhluk hidup butuh matahari juga. Dan dengar-dengar di negara Skandinavia juga ketika winter diwajibkan untuk ngambil libur gitu ketika winter biar orang-orang agak cheer up, agak bahagia sendiri. Oke, dan ini pas banget momennya karena kita kan mau menjelang Hari Kesehatan Mental sedunia ya. Dan kalau kita memperingati Hari Kesehatan Mental dan ini kan sampai diperingati, artinya ini menjadi ada berbagai isu-isu penting yang harus menjadi perhatian kita semua. Benar nggak sih Mbak? Mungkin ada isu-isu apa sih yang sebetulnya mengemuka belakangan sehingga penting sekali untuk kita memperhatikan kesehatan mental kita? Iya betul, kalau saya lihat di Indonesia dan juga di Jerman ya, banget terjadi kasus kekerasan terhadap anggota keluarga, terhadap anak sendiri atau orang tua sendiri. Mungkin salah satu faktor yang berperan di situ adalah kesehatan mental ya. Jadi orang ketika ada tekanan dalam hidup, dia tidak terbuka berbicara pada orang lain gitu. Karena memang di budaya Asia mungkin mengemukakan emosi negatif itu jarang dimengerti atau jarang didukung dan lebih dipunish. Dan jadi orang lebih enggan untuk mengungkapkan emosi negatifnya dan harus di luar harus kelihatan ceria, baik-baik aja, padahal mereka sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi secara tidak langsung itu juga menghambat orang untuk mencari pertolongan profesional ketika kondisi mereka sudah semakin lama semakin buruk dan sebenarnya mereka membutuhkan hal itu. Dan ya sistemnya sayangnya di Indonesia masih tabu ya untuk pergi ke psikolog atau psikiater dan sebagainya gitu. Oke, jadi penting untuk kita bisa meluapkan emosi kita dan menormalisasi bahwa nggak apa-apa kok kalau kita merasa marah, merasa sedih, merasa kecewa, merasakan hal-hal apa gitu. Sementara banyak juga norma-norma atau mungkin yang beredar saat ini justru apapun yang terjadi tidak perlu ditunjukkan ke orang lain atau tidak usah mempengaruhi berbagai kondisi dan lain sebagainya. Itu padahal ini justru hal yang sangat penting begitu ya Mbak Siska ya untuk bisa meluapkan hal-hal tersebut gitu ya. Betul, jadi salah satu konsep dalam psikologi itu mungkin validasi emosi ya, yang saya lihat di orang tua di Jerman yang modern, sekarang ketika anaknya nangis atau sedih, itu mereka bukan bilang jangan nangis atau jangan marah-marah, tapi kayak mereka berusaha mengerti alasan kenapa anak tuh merasa seperti itu, kemudian diajarkan gimana cara mengolah emosi dengan baik, gimana biar kamu kayak senang lagi, kamu harus ngapain, gitu. Jadi memahami dan bisa mengontrol emosi dan tidak dibanjiri oleh emosi, sehingga dapat menyebabkan perilaku-perilaku yang agresif atau tidak sesuai dengan norma sosial seperti itu. Dan ini juga termasuk menjadi penelitian dari Mbak Siska sendiri? Bukan, jadi mungkin kaprah ya kalau misalnya dikira orang yang belajar psikologi pasti tentang kesehatan mental, karena sebenarnya psikologi jauh lebih luas daripada itu. Iya. Nah ini menarik nih yang perlu kita semua ketahui nih. Kalau Mbak Siska sendiri apa nih yang diteliti memang?
Saya meneliti sebenarnya tentang human computer interaction. Jadi gimana orang berinteraksi dengan teknologi, khususnya kepercayaan dan privasi di teknologi itu. Mm-mm. Ya berpengaruh juga dengan kesehatan mental mungkin ya. Jadi orang nggak boleh terlalu adiksi pada Mm-mm. teknologi atau terlalu over trusted, terlalu percaya pada teknologi karena kita sebagai manusia masih diperlukan untuk berpikir kritis dan juga Mm-mm. mengolah informasi dengan benar gitu loh. Karena informasi sekarang kayak banyak yang tidak benar karena semua orang Mm-mm. bisa memproduksi informasi itu tanpa ada filter atau tanpa ada peer review gitu ya. Jadi ya harus tetap kritis dan tidak boleh terlalu percaya pada teknologi dan di sisi lain juga tidak boleh terlalu distrust atau Mm-mm. under trust ke teknologi karena teknologi membawa banyak manfaat dan bisa kita pungkiri gitu ya karena Mm-mm. sekarang kayak nggak terbayang ya 20 tahun lalu kita bisa berbincang dari Jerman dan Indonesia gitu secara real time. Jadi Mm-mm. kayak harus memanfaatkan teknologi dengan tetap ya melihat kayak memahami sisi negatifnya apa dan sisi positifnya apa dan bisa ya mempertimbangkan hal itu dengan kritis. Oke, karena ya saat ini antara manusia dan teknologi memang sangat tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan tadi seperti Mbak Siska bilang mungkin ada apa ya, semacam apa ya, mungkin tips-tips gitu ya yang bisa langsung dipraktikkan oleh masyarakat gitu, bisa nggak sih kira-kira yang bisa Mbak Siska berikan? Tips-tips Mm-mm. tadi ya yang saya sudah bilang Mm-mm. sekarang di zaman ini ada banyak sekali informasi, banjir informasi, dan kadang kita mencari info kesehatan mental itu salah alamat gitu. Jadi dari Nah, sosial iya. media Heeh. atau dari influencer yang sebenarnya bukan ahli kesehatan mental. Jadi Bener. kayak pastikan informasi yang kita dapatkan dari internet itu dari organisasi Heeh. resmi, institusi resmi seperti WHO gitu ya, Badan Kesehatan Dunia atau Kementerian Kesehatan atau Mm-mm. dari psikolog yang benar-benar mendalami ilmu klinis. Karena seperti Mm-mm. saya bilang tadi, tidak semua psikolog mendalami kesehatan mental. Jadi seperti saya gitu, Iya. saya tidak bisa membantu orang-orang dengan klien dengan gangguan klinis gitu. Jadi Mm-mm. harus ke orang yang benar-benar mendalami profesi tersebut. Oke, ini padahal yang masih dari sama-sama psikologi aja tuh masih harus hati-hati ya. Apalagi yang belakangan tuh kan banyak banget informasi-informasi yang berkembang, misalkan semacam apa ya, ya influencer di bidang kesehatan mental. Padahal sebetulnya takutnya masih banyak kesalahan-kesalahan atau salah-salah persepsi yang perlu banget di benerin gitu. Dan paling utama memang harus langsung ke psikolog atau mungkin ke psikiater gitu ya Mbak ya, daripada self diagnosis seperti itu nggak sih? Apalagi kan kalau Gen Z gitu kan atau milenial kan suka kayaknya aku ADHD deh, aku kayaknya ini bipolar atau apa gitu, padahal cuman ngelihat dari gejala-gejala yang dicocok-cocokin sama yang ada di Google gitu kan ya. Iya betul. Jadi jangan sampai self diagnosis cuma karena tren di internet kayak Mm-mm. ada konflik sedikit dibilang toxic dan sebagainya, sedih sedikit dibilang depresi karena nanti kasihan orang-orang yang sebenarnya berada dalam keadaan seperti itu gitu. Mereka jadi kayak tidak terlihat lagi dan tidak bisa ya tidak bisa didiagnosis dengan benar karena diagnosis itu hanya adalah hak prerogatif dari psikolog, jadi kita nggak Mm-mm. boleh diagnosis sendiri. Ya sebagai sebelum ke psikolog atau psikiater, kita sendiri kan punya social system ya, social support di dalam hidup kita, teman baik, orang tua atau ya saudara-saudara. Jadi langkah pertamanya mungkin kayak ngomong dengan mereka, mungkin mereka bisa memberikan suatu nasihat atau uh, kalau mau mencari informasi sendiri baca-baca buku psikologi yang beneran penerbitnya beneran bagus gitu. Jadi kayak mungkin ada hal-hal yang memang bisa mereka berikan atau mereka nasihati atau kayak info dari buku-buku yang benar gitu misalnya Mm-mm. ya tadi punya social support yang mendukung kita atau kayak berinteraksi dengan alam, olahraga dan sebagainya itu benar-benar nasihat yang mendukung kesehatan mental. Jadi nggak semua informasi yang ada di masyarakat umum itu salah, tapi ya ketika kita merasa udah nggak bisa nih berjuang sendirian dan perlu mencari psikolog baru kemudian bisa mencari ya
nasihat profesional. Oke, walaupun kalau di Indonesia sendiri kan seringkali tuh mikirnya gini, kalau ke psikolog atau ke psikiater itu tuh nggak murah ya, gitu kan, hitungannya Betul. per Iya, jam saya. atau apa gitu kan. Nah, itu gimana nih? Apakah kan kemudian untuk komunitas-komunitas atau masyarakat-masyarakat tertentu yang bisa menjangkau untuk ke psikolog atau ke psikiater? Sebenarnya sekarang bagusnya udah mulai meningkat sih kesadaran masyarakat atas kesehatan mental atau mental awareness. Misalnya Hmm. Ruanita mempunyai program konseling yang gratis gitu ya untuk orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dan saya yakin juga di berbagai komunitas-komunitas kecil ada nggak bukan psikolog mungkin tapi Mm-mm. konselor ya. Jadi mungkin konselor ini sudah di training oleh psikolog. Jadi mereka Mm-mm. paling nggak bisa mempunyai apa ya keahlian-keahlian dalam melakukan pertolongan pertama untuk kesehatan Mm-mm. mental gitu. Jadi ya cari komunitas kesehatan mental di sekitar Anda gitu ya. Mungkin Mm-mm. dari Facebook dan Instagram sekarang banyak komunitas-komunitas yang cukup resmi dan profesional seperti itu gitu. Siapa saja yang bisa bergabung atau mendapatkan layanan konselingnya dari Ruanita secara free tersebut, Mbak? Setahu saya sih pokoknya semua orang yang tinggal di luar negeri bisa ya. Mm-mm. Jadi ya semua diaspora di Indonesia bisa. Oh, oke, semua diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia itu bisa ya. Iya, betul. Oke, ini penting juga nih untuk pendengar Voice of Indonesia yang ada di luar negeri ya. Kalau misalnya membutuhkan bantuan psikologi gitu bisa hubungi ke Ruanita ya. Lewat apa sih Mhm. Mbak biasanya Instagram atau apa Mbak Siska? Betul, Wanita ada di Instagram, ada Mm-mm. websitenya juga, ada Facebooknya juga, jadi di mana-mana. Tinggal Atau Google aja Wanita Indonesia Konseling uh-uh. misalnya, nanti akan keluar kontak email dari Mm-mm. ya dari Wanita. Atau bahkan mungkin untuk perempuan-perempuan yang ada di luar negeri juga yang ingin bergabung gitu juga boleh banget ya. Iya boleh. Oke, terakhir Mbak ini karena keterbatasan waktu ya, padahal masih banyak banget yang mau diobrolin. Di menjelang Hari Kesehatan Mental Sedunia ini mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan. Pesan-pesannya mungkin karena saya tinggal di Jerman, jadi saya membandingkan dengan kondisi masyarakat di Jerman gitu. Kalau di Jerman wajar banget ngomongin, iya saya ketemu dengan psikoterapi saya dan saya punya Mm-mm. masalah ini dan banyak juga kenalan saya yang terbuka kepada saya ketika mereka punya masalah seperti iya saya dulu pernah punya depresi dan saya harus 1 semester nggak bisa kerja atau nggak bisa kuliah karena saya harus ketemu psikoterapis secara rutin gitu. Jadi itu kayak Mm-mm. udah perbincangan sehari-hari yang normal banget gitu. Mungkin Mm-mm. nggak kayak saya dengar di Amerika atau di Los Angeles atau di mana lebih terbuka lagi. Di Jerman tuh masih antara transisi juga ya, karena Mm-mm. generasi tuanya dulu juga masih menganggap kesehatan mental itu tabu, tapi sekarang mulai makin terbuka dan makin terbuka. Dan saya harap di Indonesia juga seperti itu ya, walaupun generasi sebelumnya mungkin kesehatan mental itu sesuatu yang tersier banget gitu dan nggak harus dipenuhi. Tapi Mm-mm. untuk sekarang kita melihat dengan berbagai kasus yang terjadi, kita tahu kalau kesehatan mental itu juga sama pentingnya seperti kesehatan badan atau Mm-mm. jasmani gitu. Jadi sesuatu yang memang harus kita usahakan dan banyak baca buku, jadi sumber-sumber formal yang benar gitu, banyak cari pengetahuan dan ya kalau nonton berita atau nonton dokumenter yang dari sumbernya terpercaya gitu ya, karena itu berguna untuk memperluas pengetahuan kita. Orang Jerman tuh hobi banget membaca dan mereka disebutnya Besserwisser gitu, karena mereka tahu segala hal. Jadi mereka lebih open minded dan pengetahuannya luas. Jadi saya harap itu yang juga terjadi di Indonesia ya, banyak baca, banyak cari ilmu dan informasi yang benar gitu dan nggak mudah dan kritis menilai informasi yang beredar di sosial media gitu. Oke, amin. Dan yang paling penting ya, kita hilangkan stigma-stigma, kemudian juga kita menormalisasi dan bilang kalau nggak apa-apa banget kok kalau ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dan boleh juga cerita ke teman-temannya seperti yang dilakukan di sana ya, aku habis dari psikolog kok gitu. Dan ternyata itu memang hal yang wajar dan nggak apa-apa banget gitu ya. Iya betul dan itu bukan salah kita kalau Mm-mm. kita menderita gangguan kesehatan mental ya karena dalam psikologi terkenal perspektif biopsikososial jadi gang-
keadaan mental kita tergantung pada faktor biologis, misalnya genetik atau hormon. Jadi nggak cuma salah kita karena kita misalnya maaf dibilang kurang beribadah atau kamu sih kurang ini gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri, tapi ya kita adalah sebuah bagian dari sistem yang lebih besar gitu. Mungkin kita punya pengalaman traumatis di masa lalu, ada orang yang memang toksik atau menyakiti kita sehingga kita mempunyai masalah kesehatan mental tersebut gitu. Oke, baik. Mbak Francisca Hapsari, terima kasih atas waktunya dan atas sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak ya. Iya, terima kasih Mbak Terima Sekar kasih. dan kesempatannya. Pendengar, demikian program Seputar Perempuan Indonesia. Kita akan berjumpa kembali di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.